Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 10 untuk menjelaskan hasil diskusi kami mengenai teori, strategi, dan perencanaan pembangunan ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 10 adalah yang pertama adalah saya sendiri, Imam Tantowi, selaku moderator. Selanjutnya adalah Nugrahani, lalu ada Debbie Mareta, dan terakhir adalah Yasri Izzuddin. Adapun pembahasan pokok dari materi yang akan kami sampaikan yakni 1. Teori pembangunan ekonomi, 2. Strategi pembangunan ekonomi, dan 3. Perencanaan pembangunan ekonomi. Mengenai teori pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh sistem kelembagaan. Macam-macam dari teori pembangunan ekonomi ini sendiri terdiri dari 4, yaitu klasik, neoklasik, historis, dan juga modern. Teori pertumbuhan ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Di teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, menjelaskan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi negara akan stabil dengan 3 komponen penting, yaitu tenaga kerja, modal, dan juga teknologi. Sedangkan di teori pertumbuhan ekonomi historis, fokus melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri, dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Dan di teori pertumbuhan ekonomi modern, yang didukung oleh von Wilhelm Rostow, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5, yaitu pertama masyarakat tradisional, kedua pralapas landas, ketiga lapas landas, keempat dorongan menuju kedewasaan, dan yang kelima adalah konsumsi yang tinggi. Kemudian mengenai perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah 2 konsep yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara, sedangkan pembangunan ekonomi mengacu pada pemerataan pendapatan penduduk suatu negara. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Yasri Izzuddin dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dapat diartikan sebagai sekumpulan langkah dan kebijakan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara serta mengarahkan perkembangan yang berkelanjutan. Strategi yang dapat digunakan yaitu 1. Industrialisasi. Industrialisasi yaitu strategi yang fokus pada pengembangan sektor industri sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Contohnya, perkembangan teknologi yang pesat di sektor industri yang merevolusi perekonomian secara agregat disebut industrialisasi. Yang kedua, diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi adalah usaha penganekaragaman produk dan atau bidang usaha yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil. Contohnya, Singapura adalah sebuah pelabuhan kecil dengan sektor perdagangan sebagai tulang punggung utama ekonominya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, negara ini berhasil mengubah dirinya menjadi pusat keuangan, teknologi, dan pariwisata yang penting di kawasan Asia. Diversifikasi ekonomi di Singapura ini dimulai dengan fokus pada pengembangan industri manufaktur yang kemudian berkelanjutan ke bidang jasa, termasuk keuangan, logistik, dan teknologi informasi. Singapura juga berhasil menarik investasi asing dengan menciptakan iklim bisnis yang kondusif, menawarkan insentif fiskal, dan mengembangkan infrastruktur yang modern. Selain itu, negara ini berinvestasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, pengembangan sektor unggulan. Strategi ini berfokus pada pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi kompetitif dan keunggulan komparatif, seperti teknologi tinggi, pariwisata, ataupun produk-produk pertanian unggulan.
Contohnya, suatu negara mengidentifikasi potensi dalam pengembangan sektor pertanian. Kemudian pemerintah bekerja sama dengan petani dan sektor swasta untuk mengembangkan ekosistem pertanian yang akan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja berbasis teknologi. Selanjutnya hubungan strategi pembangunan dan pengembangan manusia. Strategi pembangunan memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip pengembangan manusia. Hal ini dikarenakan pengembangan manusia merupakan pusat dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, penting bagi suatu negara untuk melakukan pengembangan manusia dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kapabilitas manusia, memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan perencanaan pembangunan ekonomi. Berbicara mengenai perencanaan pembangunan ekonomi, dapat kita analogikan seperti layaknya kita ingin membuat suatu produk. Ketika suatu produk kita ingin dikenal di masyarakat luas dan memiliki value yang tinggi, tentunya kita harus melakukan perencanaan yang tepat agar dapat membuat produk kita memiliki value dan dikenal oleh masyarakat. Sama halnya dengan perekonomian di suatu negara. Penting sekali untuk melakukan perencanaan pembangunan ekonomi. Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi sendiri untuk mengendalikan sebuah kegiatan perekonomian suatu negara agar dapat mencapai sasaran dan tujuan tertentu untuk masa yang akan datang atau di jangka waktu yang panjang. Seperti contohnya, kini pemerintah tengah menggaungkan yang namanya pembangunan berkelanjutan atau sering kita sebut dengan SDGs dengan 17 poin yang terdapat di dalamnya. Yang mana salah satunya yaitu peningkatan perekonomian dalam jangka panjang pada tahun 2045. Untuk mewujudkan itu semua, penting sekali peranan pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan ekonomi sendiri. Peranan pemerintah dalam perencanaan pembangunan sendiri memiliki peranan yang krusial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengevaluasian pembangunan ekonomi itu sendiri. Fungsi utama dari pemerintah dalam konteks ini tentu tidak jauh dari yang namanya merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, menciptakan regulasi, memberikan insentif ekonomi, dan mengarahkan yang namanya investasi. Lalu bagaimana perencanaan pembangunan ekonomi yang efektif dan ideal? Terdapat 6 langkah utama yang dapat dilakukan dalam melakukan perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi masalah dan juga peluang. Penting bagi pemerintah untuk melakukan identifikasi apa saja permasalahan yang dialami oleh suatu negara dan melihat bagaimana sisi positif atau peluang yang didapatkan dari masalah tersebut. Bisa itu mengambil identifikasi dari sumber daya alam yang ada di Indonesia atau di suatu negara. Yang kedua yaitu melakukan penyusunan rencana strategis. Bagaimana rancangan yang akan dilakukan untuk melakukan pembangunan ekonomi ini, seperti melakukan rancangan anggaran yang biasanya pemerintah lakukan melalui APBN, melakukan rancangan APBN dan sebagainya. Yang ketiga, penting sekali melakukan yang namanya analisis SWOT. Dalam hal ini, analisis SWOT diperlukan dalam rangka untuk melihat dan menganalisis bagaimana strength yang bisa digunakan dalam melakukan perencanaan pembangunan ekonomi. Kemudian weakness, opportunity, dan juga threats yang dapat didapatkan dari perencanaan pembangunan ekonomi nantinya. Yang keempat yaitu melakukan penetapan prioritas. Bagaimana prioritas pembangunan ekonomi ini dapat dilakukan? Setelah melakukan penetapan prioritas, maka pemerintah akan melakukan implementasi dan juga monitoring. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan reevaluasi bagaimana perencanaan pembangunan ekonomi ini apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum. Sebagai contohnya perencanaan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh pemerintah, contohnya itu sendiri ada di Indonesia, tepatnya di Palembang. Sebagai contohnya, Palembang ini dikenal sebagai suatu kota yang sering mengalami kemacetan.
Nah, pemerintah melakukan perencanaan pembangunan ekonomi dalam hal infrastruktur dan dapat mendukung yang namanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu sendiri. Yakni pemerintah melakukan peningkatan infrastruktur transportasi yaitu LRT. Pemerintah melihat suatu permasalahan yaitu kemacetan di Kota Palembang. Dengan adanya LRT ini dapat menjadi peluang di mana pemerintah membangun LRT dapat mempermudah akses mobilisasi masyarakat itu sendiri. Setelah melakukan suatu rancangan dan juga melakukan analisis dan melakukan penetapan prioritas pembangunan LRT ini, maka LRT telah dapat diterapkan di Indonesia terkhusus di Palembang, di mana ini dapat meningkatkan yang namanya pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan, dan tentunya ini akan dapat mengarahkan yang namanya investasi. Pada akhirnya perencanaan pembangunan ekonomi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, namun harus tetap dilakukan monitoring dan juga evaluasi agar rencana pembangunan ini dapat ditingkatkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik, itulah tadi pemaparan dari kami mengenai teori, strategi, dan perencanaan pembangunan ekonomi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan terima kasih.